Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Nvidia baru akan memperkenalkan penerus Ada Lovelace pada 2025 mendatang. Rencana itu terungkap dalam roadmap terbaru yang mereka bagikan baru-baru ini. Jadwal ini tak seperti biasanya, di mana Nvidia merilis arsitektur baru untuk GPU kelas konsumer setiap 2 tahun sekali. Itu artinya GeForce RTX 50 series bakal rilis 3 tahun setelah RTX 40 series yang meluncur 2022 lalu. Penerus Ada Lovelace sendiri tampaknya belum punya nama dan masih disebut sebagai Ada Lovelace Next. Mundurnya jadwal itu disinyalir lantaran lemahnya market GPU consumer dibanding segmen data center atau AI yang melonjak. Di segmen data center, Nvidia akan meluncurkan arsitektur GPU penerus Hopper pada 2024. Samsung Galaxy S24 series memang belum akan dirilis dalam waktu dekat. Tapi berbagai berita dan rumor terkait perangkat ini sudah mulai bocor satu persatu. Yang terbaru disebut bahwa perangkat ini akan ditingkatkan daya fast chargingnya dari 45 watt menjadi 65 watt dan akan punya kapasitas baterai 5000 mAh. Tapi perlu diingat bahwa kemungkinan peningkatan fast charging ini hanya untuk varian S24 Ultra dan S24 Plus aja. Sementara S24 standar masih memakai daya charging generasi sebelumnya. Perangkat flagship baru Samsung ini sendiri mungkin baru meluncur awal tahun 2024. Samsung Electronics mengumumkan bahwa pihak perusahaan telah memulai masa produksi massal untuk solusi memori Universal Flash Storage atau UFS 3.1 untuk industri otomotif, di mana UFS 3.1 ini akan dimaksimalkan untuk sistem hiburan di dalam kendaraan. Jajaran UFS 3.1 untuk otomotif ini akan hadir dalam varian 120, 256, dan 512 GB untuk memenuhi beragam kebutuhan hiburan pada penggunanya. Dan memori ini punya manajemen daya baterai yang lebih efisien juga. Misalnya untuk model 256 GB telah mengurangi konsumsi energi sekitar 33% dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Juga memiliki kecepatan tulis sekuensial 700 MB per detik dan kecepatan baca sekuensial 2000 MB per detik. Samsung berencana untuk memasok produk UFS 3.1 ke produsen mobil dan suku cadang global pada akhir tahun ini. TikTok meluncurkan layanan streaming musik anyar nih, namanya TikTok Music. Indonesia dan juga Brasil jadi yang perdana kehadiran aplikasi TikTok Musik tersebut. Koleksi musiknya bisa dibilang sangat lengkap, terutama dari berbagai label ternama. TikTok Music juga punya fitur-fitur seperti download, lirik real time, playlist kolaboratif, dan lainnya. Yang menarik, TikTok Music memungkinkan kalian memutar versi penuh dari lagu viral di TikTok serta fitur sosial untuk berinteraksi antar pengguna. Di Indonesia, TikTok Music memiliki biaya langganan Rp49.000 per bulan untuk iOS. Sementara untuk Android adalah Rp44.900 per bulan untuk tahun pertama, lalu Rp49.000 per bulan untuk tahun berikutnya. Sayangnya nih, TikTok Music sama sekali tak menyediakan opsi untuk pengguna gratisan. Namun mereka menawarkan masa percobaan gratis selama 1 bulan penuh. Gimana? Tertarik coba? Buat sebagian dari teman-teman gamer, developer game Illusion mungkin tidak familiar lagi. Illusion merupakan developer dewasa Jepang yang karirnya sudah malang melintang selama puluhan tahun. Sayangnya pada tahun 2023 ini, ia akan secara resmi mengakhiri kiprahnya sebagai developer game nakal Jepang selama 22 tahun terakhir sejak tahun 2001 silam. Tangan dingin Illusion lah yang melahirkan banyak judul game dewasa legendaris seperti Replay, Koikatsu Party, Honey Select, hingga yang teranyar VR Kanojo. Tidak ada alasan eksplisit diberikan mengapa mereka akhirnya menutup bisnis mereka. Semua kegiatan jual beli game-game Illusion secara resmi akan dihentikan mulai tanggal 18 Agustus 2023 nanti. Perusahaan secara total akan ditutup tanggal 31 Agustus 2023, di mana mereka tidak akan lagi beroperasi sama sekali. Paku terakhir di peti mati ini akan terjadi pada tanggal 19 September 2023, di mana halaman online mereka juga akan dimatikan. Ini akan jadi kesempatan terakhir bagi gamer untuk mengunduh dan menyimpan game mereka sebelum ia tidak lagi bisa diakses. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.